Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Tapi tetap saja apakah kamu bisa menghancurkan takdirmu sendiri atau tidak? Itu hanya bisa bergantung kepada dirimu sendiri, ucap pria itu dengan tenang. Bang, akhirnya Dewa Angin berhasil membuat Jenderal Dong terluka, dan jatuh dari langit. Begitu juga dengan bayi kecil, yang telah berhasil membuat leluhur Dong kehilangan salah satu tangannya. Keduanya terlihat menyedihkan, tapi karena mereka telah dikendalikan oleh Tuan Muda Alam Angin, dan ini membuat mereka menjadi sangat agresif serta tidak merasakan sakit. Bahkan meskipun telah jatuh, keduanya masih berdiri lagi dan menyerang bayi kecil serta Dewa Angin dengan gilanya. Bang 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 bang, orang ini benar-benar sudah kehilangan jiwanya sepenuhnya, maka dari maafkanlah aku, ucap bayi kecil dengan sedikit tersenyum. Dia membentuk segel, lalu perlahan-lahan dari belakangnya muncul kepala harimau besar yang menatap leluhur Dong dengan marah. Kepala yang menyelimuti bayi kecil itu langsung mengaum, dan memunculkan berbagai lubang hitam yang menutupi seluruh jalan keluar. Bahkan sudah tidak ada jalan mundur lagi bagi leluhur Dong. Teknik harimau hitam, lubang hitam kematian, ucap bayi kecil dengan tenang. Bas-bas. Leluhur Dong berusaha untuk menyerang, dan keluar dari lubang hitam yang telah menyelimuti dirinya tersebut. Tetapi bagaimanapun dia menyerang dan seperti apapun dia kabur, ini tetap saja lubang hitam itu tidak membiarkannya kabur. Bahkan lubang hitam itu terlihat menjadi lebih besar, dan terus membesar secara perlahan. Lalu lubang hitam itu terus maju secara bersamaan untuk menelan leluhur Dong. Akibatnya karena daya hisap lubang hitam itu, perlahan-lahan energi leluhur Dong benar-benar terserap ke dalam lubang hitam itu juga. Aku tidak mau, teriak Jenderal Dong yang terlihat sadar, saat merasakan dirinya terhisap ke dalam lubang hitam itu secara perlahan. Tadi saat leluhur Dong akan terhisap, dia berusaha menggunakan teknik terakhirnya untuk kabur dari lubang itu, dengan cara melepaskan tubuhnya dan menjadi roh. Wush! Saat terpisah dari tubuhnya tersebut, roh leluhur Dong berhasil melarikan diri, lalu tubuhnya pun terhisap ke dalam dengan menjadi terpotong-potong beberapa bagian saat itu juga. Sial, bagaimana bisa aku dikendalikan oleh monster yang dibuat keluargaku sendiri? Ucap leluhur Dong yang hanya rohnya saja. Tapi baru saja dia akan kabur, sosok yang sangat dia kenal muncul di depannya. Itu adalah Jenderal Dong yang benar-benar telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Saat dia melihat kalau leluhur Dong hanyalah roh, sekarang mata dari Jenderal Dong menjadi kejam. Dengan satu tangannya saja, dia mencengkram leluhur Dong. Tidak, nak, aku ini ayahmu. Ingatlah, teriak leluhur Dong yang benar-benar tidak mau. Padahal dia sudah lari dari kematiannya, tapi tetap saja dia akan mati. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, dia mati di tangan anaknya sendiri. Jadilah bagian dari diriku, ucap Jenderal Dong. Lalu perlahan-lahan roh leluhur Dong terhisap ke dalam tubuh Jenderal Dong, oleh tentakel merah yang sama dengan Tuan Muda kedua. Melihat hal itu, bayi kecil mulai menjadi cemas. Lalu dengan cepat dia menghilang dari tempatnya, dan muncul di depan Jenderal Dong dan leluhur Dong. Tidak akan aku biarkan. Potong! Teriak bayi kecil sambil memotong tentakel tersebut dengan mudah. Lalu dia memukul Jenderal Dong, dan membuat Jenderal Dong terbang mundur agak jauh dari bayi kecil. Kamu harus mati, ucap bayi kecil dengan serius, sambil mencengkram roh jiwa leluhur Dong yang belum terhisap oleh Jenderal Dong. Hahaha, mati di tangan Kaisar Harimau adalah suatu kehormatan untukku, ucap leluhur Dong sebelum dia benar-benar hancur oleh cengkraman bayi kecil. Setelah leluhur Dong hancur, bayi kecil melihat ke arah Jenderal Dong lagi. Tetapi wajahnya langsung berubah seketika.
Karena apa yang dia lihat, Jenderal Dong benar-benar telah menelan hampir 5 monster darah raksasa dalam sekejap. Wush! Apa yang terjadi? Kenapa orang ini bisa menelan monster sebesar itu? Tanya Dewa Angin dengan bingung kepada bayi kecil. Mungkin itu karena dia telah menjadi budak dari monster itu, dan membuat dia memiliki kemampuan yang sama untuk bisa meningkatkan kekuatannya, jawab bayi kecil. Perlahan-lahan setelah keduanya baru selesai bicara, Jenderal Dong yang tadi berbentuk manusia kini berubah menjadi sosok monster darah raksasa, yang lebih besar dari monster darah lainnya. Tapi saat bayi kecil melihat sesuatu yang aneh di dahi monster darah itu, yang dia lihat adalah kepala dari Jenderal Dong. Akibatnya, bayi kecil mengerti kalau Jenderal Dong hanya bergabung dengan monster itu setelah menyerap monster darah raksasa. Jadi ini adalah salah satu jiwa atau kloningan dari monster itu, yang sebelumnya telah bersemayam dalam tubuh Jenderal Dong. Ucap Dewa Angin yang mengerti dengan maksud bayi kecil. Kita harus bergabung untuk mengalahkannya. Kemungkinannya Jenderal Dong telah dijadikan sebagai alat, untuk mempertahankan wujudnya yang sekarang. Jika kita bisa memisahkan mereka, maka, ucap bayi kecil sambil menatap serius monster itu. Aku mengerti, ayo. Aku merasa senang karena bisa bekerja sama dengan Kaisar Harimau, jawab Dewa Angin. Lalu keduanya pun langsung menyerang ke arah monster raksasa tersebut, dan target mereka sudah jelas adalah Jenderal Dong yang ada di dahi monster tersebut. Karena jika mereka menarik keluar Jenderal Dong, maka mereka bisa menang. Mengaung, monster raksasa itu seperti mengerti apa yang dilakukan oleh keduanya, dia berteriak dan menyerang dengan tentakel-tentakelnya ke arah Dewa Angin dan bayi kecil. Mereka berdua terlihat terus menghindari tentakel itu, karena hal inilah mereka tidak bisa mendekati monster itu. Swing-swing, whoosh. Sial, monster ini ternyata memiliki kecerdasan akibat melekat kepada pria sialan itu, teriak bayi kecil dengan kesal. Tiba-tiba saat dia baru saja akan terbang lagi, sebuah tangan sudah menerjang ke arahnya. Api, membakar, bekukan. Dua teriakan seorang pria dan wanita segera terdengar, lalu api dan es menerjang ke arah tangan besar itu dan ini membuat tangan besar itu pun langsung membeku dan terbakar di depan bayi kecil. Yo, Kaisar Harimau, ucap pria yang muncul. Dia adalah Lin Guang dan Mu Jing-er, yang saat ini telah menyelesaikan masalah monster darah dan keluarga Dong. Mendengus, kalian bisa ke sini juga. Apakah semuanya sudah beres? Tanya bayi kecil. Belum sih, tapi sekarang kami tidak terlalu diperlukan di sana, jawab Seng Ming yang muncul dengan beberapa orang di belakangnya. Wush wush. Penguasa, ucap beberapa sosok tetua yang sebelumnya melindungi Lin Tian. Apakah kalian juga telah selesai di sana? Tanya Dewa Angin yang juga kembali bergabung setelah dipukuli oleh monster itu. Semuanya sudah dikendalikan oleh 3 jenderal muda, jadi kami yang tua-tua ini bisa ke sini, jawab Jenderal Nan Mo yang juga ada di sana. Wah, bukankah orang ini terlalu besar? Ucap jenderal tertua dari keluarga Bei. Mendengus, kalau begitu, bagaimana jika kita menyerang dia bersama-sama? Jujur saja, aku merasa dia ini agak merepotkan, ucap bayi kecil dengan senyum di wajahnya, sambil memandang orang-orang yang telah bermunculan satu demi satu itu. Wow, itu sangat besar, dan tentakelnya juga sangat menjijikan. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan tentakel jeleknya itu? Tanya Lin Guang yang terlihat bercanda. Hahaha, Tuan Muda Lin, apakah ini semangatmu? Jika itu ayahmu, maka dia pasti sudah maju duluan, ucap salah satu jenderal tua dari sisi keluarga Bei. Lin Guang yang mendengar itu pun terdiam, tentu saja dia tahu kalau ayahnya akan semakin kuat, jika musuh yang dia hadapi maka semakin bersemangat. Dia pasti akan bertarung, apalagi dia juga memiliki beberapa julukan yang terkenal di alam elemen. Cih,
Itu kan ayahku, dan bukan aku, jawab Lin Guang pada akhirnya. Hais, kalau begitu, mari kita yang tua ini bergabung bersama-sama untuk menahan tentakelnya. Dan untuk serangan lainnya, maka kita serahkan kepada Kaisar Harimau saja, ucap Jenderal Nanmo. Tidak ada yang menolak mereka, dan semuanya segera mengangguk. Dan juga, bayi kecil tersenyum saat melihat semangat orang-orang ini yang sekarang. Ternyata ada gunanya juga Lin Tian menggunakan armor kaisarnya di hadapan orang-orang ini. Itulah yang difikirkan bayi kecil sekarang. Woi, aku ini masih muda, bukan orang tua, dan aku saja belum menikah, ucap Lin Guang yang tidak senang dengan sebutan tua dari Jenderal Nanmo. Hais, saudaraku, bukankah itu karena kamu tidak laku? Sudahlah, terima saja, jawab bayi kecil. Mendengus, jangan fikirkan hanya aku yang belum selesai Lin Guang berbicara, 3 pasang mata yang mematikan sedang berdiri di belakangnya. Jika dia sedikit saja salah ucap, maka habislah hiupnya yang kecil itu. Xing Xing Er yang melihat Lin Guang ketakutan, dia sedikit tertawa kecil. Bagi wanita di alam langit, itu ada 2 hal yang tidak boleh dikatakan. Yaitu umur dan juga tentang pasangan. Jika ada yang bilang dia seorang wanita perawan tua, maka wanita itu pasti akan mengejarnya dengan gila-gilaan. Aku duluan kalau begitu, ucap Lin Guang yang langsung berlari untuk menyerang ke arah monster Jenderal Dong itu. Hais, dia benar-benar mirip dengan ayahnya. Ayo saudara-saudaraku, ucap Jenderal Nanmo. Wush 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 wush. Bang bang bang. Semua tetua perwakilan dari setiap alam yang turun ke alam bawah pun akhirnya ikut bertarung, dan melawan monster raksasa yang 2 kali lipat lebih besar dari monster raksasa sebelumnya. Tombak es. 1000 bintang. Pedang kehidupan. Semua orang menyerang dan mengeluarkan teknik terkuat mereka satu persatu, untuk menghancurkan tentakel dari Jenderal Dong tersebut. Bayi kecil juga terus menyerang, dan menghancurkan tentakel itu. Karena sekarang targetnya adalah tubuh dari Jenderal Dong, jadi dia dengan cepat melesat ke arah Dahimo Center itu. Bang! Sial! Orang ini begitu keras kepala, teriak Lin Guang yang terus memotong tentakel itu, tapi tentakel itu akan bertambah banyak setiap kali dia memotongnya. Bang bang! Ayolah, 3 elemen menyerang! Teriak Lin Guang. Di langit, awan gelap yang disertai dengan petir yang berbentuk singa segera turun. Kemudian dari tanah, sosok ular yang terbuat dari air juga muncul. Lalu sesosok burung api juga muncul, dan menyerang bersama ke arah setiap tentakel itu. Bang bang bang. Perasaan ini, wajah pria yang terikat di sebuah ruang itu terlihat bangkit, dan memandang lemah ke langit-langit gelap di dalam tempat itu. Dia seperti sedang merasakan aura yang sangat dia kenal, tapi itu terasa sangat jauh sekarang. Dan bahkan, itu seperti sedang mengalami pertempuran yang luar biasa kuatnya. Ketua, ada apa? Apakah kamu mengigau bertemu dengan orang-orang keparat itu lagi? Tanya salah satu bawahannya. Tidak, bukan begitu. Aku hanya merasa ada aura yang akrab di suatu tempat di alam bawah ini, tapi siapakah orang itu, dan apa yang terjadi, aku benar-benar tidak mengerti, jawab ketua tersebut. Mendengar ucapan dari ketua mereka, wajah setiap orang di sana menjadi agak aneh. Karena sangat jarang sejak mereka diikat seperti budak di sini, ketua mereka ini berbicara seperti sekarang. Apalagi dia mengatakan, kalau ada aura yang sangat akrab ada di alam bawah ini. Apalagi setahu mereka sejak Dewa Neraka menghilang dan jembatan ini berubah menjadi jembatan darah, itu tidak ada yang bisa masuk maupun keluar dari sini kecuali orang-orang keluarga Dong tersebut. Di saat mereka benar-benar terjebak oleh 2 sosok misterius, saat itu pun mereka tidak pernah tahu kalau akan dibawa ke sini. Tentu mereka mengenal salah satu dari 2 sosok misterius tersebut,
dan satu adalah Jenderal Dong sendiri, tapi yang lain dia benar-benar tidak tahu siapa orang tersebut. Dan menurut mereka, hanya Jenderal Dong yang mengetahui siapa orang misterius yang lainnya. Tapi ternyata saat mereka terperangkap dan mendengarkan percakapan antara mereka, ini sudah jelas kalau Jenderal Dong juga tidak tahu siapa orang tersebut. Apalagi semua rencananya pada saat itu, ternyata orang misterius yang lainlah yang merencanakannya. Apa mungkin orang itu? Tanya bawahan ketua itu. Tidak. Jika memang dia, maka aku pasti akan merasa jijik saat merasakan aura orang misterius itu, jawab ketua tersebut. Yang lainnya pun tidak bisa mengerti, karena mereka tidak dapat merasakan aura yang dikenal oleh ketua mereka itu. Jadi karena itulah semuanya terlihat diam dan tidak terlalu banyak membicarakan hal itu lagi. Mereka juga sekarang benar-benar lemah meskipun masih hidup, dan pada akhirnya mereka hanya menutup mata kembali, dan mencoba untuk menyerap energi yang sangat buruk di sini untuk bertahan. Meskipun hanya mendapatkan sedikit, tapi itu tetap dapat membuat mereka bertahan. Bang! Hahaha! Kaisar Langit yang baru memang luar biasa, ucap Tuan Muda Alam Angin. Keduanya masih bertarung, dan baru saja terpisah karena saling baku hantam sebelumnya. Lin Tian juga terlihat semakin tenang, dan tidak ada sedikit pun pandangannya bergeser ke tempat lainnya. Karena matanya selalu menatap Tuan Muda Alam Angin dengan serius. Jika dia lengah sedikit saja, maka mungkin dia bisa kalah dalam pertempuran ini. Sampai sekarang pun, dia belum menemukan celah untuk mengalahkan Tuan Muda Alam Angin ini. Kamu tidak terlalu menarik. Ayolah, tersenyum sedikit, ucap Tuan Muda Alam Angin dengan santai. Wush! Pukulan naga, ucap Lin Tian yang tiba-tiba saja sudah muncul di atas Tuan Muda Alam Angin. Bang! Tuan Muda Alam Angin dibuat mundur hingga jatuh dari langit, dan masih terlihat menahan pukulan Lin Tian dengan perisai hitamnya. Lin Tian lalu melepaskan tombaknya, dan juga memukul lagi dengan tangan yang lainnya. Pukulan naga es, ucap Lin Tian. Sial, seru Tuan Muda Alam Angin. Bang! Tuan Muda kedua akhirnya tidak dapat menahannya lagi, dan langsung menghancurkan pelindung dari Tuan Muda Alam Angin itu. Akibatnya, Tuan Muda Alam Angin menghilang dari tanah itu. Benar-benar sangat kuat, ucap Lin Tian yang akhirnya segera berbalik. Saat dia berbalik, di depannya ada Tuan Muda Alam Angin yang masih tersenyum ke arahnya. Kamu memang kuat, tapi sekarang biar aku perlihatkan kekuatan dan juga teknikku yang sebenarnya padamu, ucap Tuan Muda Alam Angin sambil memandangi Lin Tian. Dan tiba-tiba Saha bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.